Masa Gabungan Penggiat Anti Korupsi Sumsel melakukan aksi unjuk rasa di Kejati Sumsel, yang mana tujuannya mendukung Kejati Sumsel mengusut tuntas kasus korupsi di Sumsel sampai ke akar-akarnya, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Gabungan Penggiat Anti Korupsi Sumatera Selatan diprakasai oleh Rahmat Sandi Iqbal, SH Direktur Eksekutif SIRA, Rahmat Hidayat, SE, Sekretaris Eksekutif SIRA, Dedi Irawan CIC, Central Investigation Corruption, Feryandi, BPI KPNPARI, Alex Kazjuda, SE PES. Dian Hermansyah PES Dodi Ismanto, GPP PAN Aprianto Triputra, DPP LSM TPM HKSS dan Rinaldi Da Vinci. Perwakilan Gabungan Penggiat Anti Korupsi Sumatera Selatan Rahmat Sandi Iqbal, SH Direktur Eksekutif SIRA mengatakan kepada awak media, Kejati Sumsel hari ini di bawah kepemimpinan Sarjono Turin SH, MH telah menunjukkan taringnya sebagai penegak hukum. Berbagai kasus-kasus besar indikasi korupsi di Bumi Sriwijaya satu persatu telah berhasil diungkap dan kurang lebih sebanyak 18,6 miliar uang negara yang berhasil diselamatkan sepanjang tahun 2023. Kejati Sumsel artinya ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa yang harus kita dukung dan kita beri apresiasi, ujarnya. Menurut Gabungan Penggiat Anti Korupsi Sumsel adapun kasus korupsi itu sendiri salah satunya adalah sebagai berikut. 1. Mulai dari terungkapnya kasus akuisisi saham PT Bukit Asam. 2. Kasus tipikor jalan tol di Oki. 3. Kasus korupsi program serasi Kabupaten Banyuasin. 4. Dan, baru-baru ini adalah terungkapnya kasus dana hibah dan pengadaan di KONI Sumsel tahun 2021. Sebagai penggiat anti korupsi di Sumatera Selatan kami bangga akan kinerja Kejati hari ini, kami berharap agar Kejati Sumsel tetap tegak lurus, profesional tanpa pandang bulu dan tidak takut terhadap intervensi apapun dalam melaksanakan kewenangannya memberantas korupsi di Sumsel. Serta ungkap secara tuntas kasus-kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani, tambahnya. Sebagai wujud kebanggaan dan kecintaan kami terhadap kinerja Kejati Sumsel hari ini, maka kami sejumlah aktivis, Ormas dan LSM Penggiat Anti Korupsi Sumatera Selatan hari ini melakukan gerakan moral melalui aksi unjuk rasa secara damai, untuk memberikan dukungan kepada Kejati Sumsel dengan menyampaikan beberapa pernyataan sikap, yaitu mengapresiasi kinerja Kejati Sumsel beserta jajaran yang telah berhasil mengungkap kasus-kasus besar indikasi korupsi di Sumatera Selatan. Mendukung Kejati Sumsel dalam mengungkap kasus indikasi korupsi di tubuh KONI Sumsel sampai ke akar-akarnya. Mendukung Kejati Sumsel untuk segera menetapkan tersangka-tersangka baru dalam kasus indikasi korupsi KONI Sumsel. Mendukung Kejati Sumsel agar tidak terpengaruh terhadap intervensi apapun dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan. Dan, kami bersama Kejati Sumsel. Gabungan Penggiat Anti Korupsi Sumsel berharap agar Kejati Sumsel terus menjadi garda terdepan dalam memerangi para koruptor di belahan bumi Sriwijaya yang kita cintai ini, pungkasnya. Di tempat yang sama, Rahmat selaku asisten intelijen saat dimintai keterangannya terkait aksi demo GPAKS, mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengungkap dugaan kasus korupsi di Sumsel. Untuk kasus KONI Sumsel tentunya masih dalam tindak lanjut dan terhadap fakta-fakta nanti atau ada bukti-bukti yang bisa berkembang tentu tidak menutup kemungkinan tetap dicari kemungkinan tersangka-tersangka lain, pungkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, panjang umur perjuangan, panjang umur hal-hal baik. Terima kasih kawan-kawan, hari ini aksi solidaritas kita terhadap kaum-kaum yang hari ini kita anggap terzolimi. Dan saya perwakilan dari koordinator aktivis mahasiswa dan rekan-rekan di sini, kawan-kawan seperjuangan yang hadir pada saat ini ingin meminta dan mendukung Kejati yang lain. Bukan saat ini, bahkan kami mendukung proses hukum yang kami lakukan. Jangan sampai dia, jangan sampai dia ini, sebelum kasus yang kami lakukan. Kita
Jadi kita akan mempertanyakan prosedur terkait masalah HIPA. Mungkin dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ini belum tentu mengerti soal apa itu dana HIPA. Itu dulu. Kalau mereka sudah mengerti, memahami apa itu arti dana HIPA, mungkin baru jelas soal hukum. Betul kawan? Jadi kawan-kawan, dana HIPA itu yang kita kasih tahu biar untuk pendidikan juga untuk umum kita saat ini. Dana HIPA itu adalah pemberian barang atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Ini yang perlu dipahami dulu. Catatan, prosedur yang terjadi ketika kita suatu organisasi untuk meminta dana HIPA di satuan ini itu dulu ke dinas. Bersama kita berjuang, sepakat kawan-kawan sekalian. Sepakat kawan-kawan sekalian. Tadi saya melihat dengan seksama dan menyimak saudara. Ketika orasi disampaikan oleh saudara saya sahabat Sukma. Sahabat Sukma sudah menjelaskan tentang pengertian dana deposito. Sahabat Sukma juga telah menjelaskan bagaimana tupoksi dana hibah. Saudara Sukma juga tadi sudah menjelaskan tentang pengadaan barang dan jasa dan juga mekanisme pelaporan secara internalisasi di KONI Provinsi Sumatera Selatan sudah dijelaskan oleh Bu Sukma tadi. Kalau saya mengulangi menjelaskan materi ini sama saja kita mengingat bahwa hari ini pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Lanjut. Namun dalam hal penegakan hukum, cek satu. Selama ini terserah saja. Banyak kasus-kasus besar yang mengendap, yang tidak diproses, tidak tahu rimbanya. Seperti kasus perusahaan tepung tapioka Panca Agung Sejati, BNI Penam dan kelompok tani sudah naik ke penyidikan, namun sampai sekarang tidak ada kemajuan. Sekarang tiba-tiba kita dikejutkan dengan kasus KONI Sumsel. Nah, kasus KONI Sumatera Selatan ini, kita olahragawan di Provinsi Sumatera Selatan ini melawan, blokir jalannya. Kita tunjukkan, kami minta maaf kepada para pengguna jalan. Kami minta izin hari ini untuk menutup jalan